Anda katakan tadi saya dengan suara saya itu dua. Anda salah. Suara saya, nyawa saya, akal saya, jasad saya itu dalam satu badan, Pak. Tidak bisa Anda katakan itu dua atau tiga. Ya, saya ada suara, ada roh, ada jiwa, itu satu dalam satu badan saya, Pak. Tetapi Anda lihat waktu dibaptis di Sungai Jordan, itu berbeda tempat, berbeda waktu dalam satu waktu, Pak. Ada di sungai, ada di atas, ada di langit. Itu berbeda, tidak bisa Bapak komparasi dengan diri manusia yang satu waktu, satu tempat, satu badan. Itu berbeda, Pak, komparasinya. Gimana? Silakan jelaskan. Oke, ya. Iya, JJ. Memang saya tidak mengatakan tidak bisa dibedakan. Itu bisa satu pribadi, satu hakikat, tiga persona. Artinya bisa dia dalam kita dia bisa tiga pribadi. Tetapi dia dalam hakikatnya keilahiannya dia satu, sama-sama ilahi, Allah itu. Karena semua keluar dari diri Bapa itu. Keluar, berarti Anda mau berarti menurut Anda ya, misalnya saya ini, nyawa saya di samping saya, suara saya di samping saya, begitu, berbeda dengan badan saya. Kan enggak, Pak? Berbeda. Suara saya dalam diri saya, Pak. Nyawa saya dalam diri saya. Suara Anda keluar dari Anda. Jadi satu, Pak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau bisa satu, mati, ya, Pak. Itu namanya mayat, bukan Tuhan lagi, Pak. Kalau udah berbeda, Pak. Artinya Anda tadi tidak bisa Anda bilang dari suara Anda. Enggak. Kalau pisah berbeda nama, Pak. Berbeda nama, Pak. Oke, kalau hakikatnya udah berpisah, berbeda nama, enggak Tuhan lagi dia, Pak. Anda katakan Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, suara Tuhan. Betul. Nah, seharusnya bukan Tuhan lagi, Pak. Tuhan. Dikatakan tapi kata Anda Tuhan, itu hakikat Tuhan. Betul, Roh Kudus. Hakikat menyatu di dalam diri Yesus. Betul. Gitu loh, nggak salah, Pak. Makanya Yesus adalah yang salah, oke, dengar Pak, dengar dulu ya, yang salah itu Anda, Pak. Gitu. Bapak katakan ya, tetap satu, Bapak. Ya satunya di mana? Pak JJ, jangan dipupuk dulu, Pak JJ. Dengar dulu, Pak JJ, saya tanya ya, Anda katakan sesuatu yang terpisah itu tiga pribadi yang terpisah, Anda katakan satu. Saya tanya satunya di mana? Terus Anda berikan perumpamaan seperti badan, ada suara, ada jasad, ada ruh. Suara, jasad, ruh itu dalam satu tempat, dalam satu pribadi. Sedangkan Yesus, burung dan suara itu tiga pribadi dalam tiga tempat yang berbeda. Analoginya kalau dengan badan itu cocoknya ya. Ini saya di sini, suara saya dalam tong, badan saya di kamar sana. Itu baru bisa analogi begitu cocok dengan Bapak tadi. Tapi kalau analoginya bahwa saya satu diri, ada suara, ada ruh, ada jasad, Anda analogikan dengan Yesus di sungai, ya, Roh Kudus terbang, suara di langit, itu nggak cocok komparasinya. Persamaan yang tidak tepat Bapak lakukan. Lanjut. Ya, Pak JJ, saya himbau lebih fokus lagi, Pak JJ ya. Jadi kalau mau bikin persamaan silakan, tapi berikan yang tepat persamaannya. Ya, oke. Begini, Pak, kita menganalogikan segala sesuatu di dalam ketuhanan itu sangat sulit, Bapak. Tetapi itu bisa, walaupun tidak 100%. Ya kan? Seperti Anda sekarang juga ya. Jikalau Anda dari pikiran Anda, dari roh Anda dipisahkan, bisa nggak? Bisa, karena manusia ini pada hakikatnya bisa, tapi berbeda nama, Pak. Gambar serupa. Betul, Bapak. Nah, betul, bukan saya lagi namanya kalau sudah berpisah, Pak. Saya mati, Pak, namanya. Bukan manusia lagi, Pak. Mayat, Pak. Nah, Bapak katakan Yesus Tuhan. Itulah namanya echad, Bapak, kesatuan. Satunya di mana, Pak? Terpisah, Pak. Ya itu saat Anda bisa dipisahkan, tetapi bisa berdiri sendiri-sendiri, tapi Anda kalau dipisahkan Anda mati, Bapak. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Makanya kita yakini bahwa kita ada tiga persona tadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang sifatnya berbeda, fungsinya berbeda. Oke, dengarkan, saya tanggapi ya. Tuhan, yaitu Oke, dengarkan. Saya tanggapi. Dengarkan ya. Dengarkan ya. Saya, Pak. Kalau Anda satu tunggal nggak bisa, Bapak. Bentar, saya tanggapi. Biar saya tanggapi sebentar ya. Anda katakan tadi pribadi terpisah itu namanya tetap Tuhan. Ya, fungsinya tetap sama. Sedangkan badan saya kalau terpisah itu namanya bukan manusia, mayat, dan fungsinya berbeda. Saya tidak berfungsi lagi kalau terpisah. Sedangkan Anda katakan satu hakikat itu fungsinya tetap berfungsi.
Nah itu bedanya, berarti Anda ini mengaur itu, mustahil. Nih, JJ lebih Sebentar fokus dulu, Pak lagi JJ. terhadap. Sebentar lanjut, dulu, lanjut. mungkin dari gurunda kita Pak Juma bisa ini bernarasi sampaikan ke Pak JJ sama Pak Petra. Di sini ada Oten 2 Pak Juma. Bentar ya Pak Ustadz Ali. Ini yang di bawah nggak percaya kalau itu Ustadz Juma. Kenapa? Nggak bisa JJ turun aja daripada memalukan agama. lanjut Gurunda. Pak Juma. Ustadz masih merah sinyal. Sambil nunggu Ustadz, saya ulang pernyataan saya ya. Dia menyamakan ya hakikat tiga persona tadi, yaitu Yesus, burung, Roh Kudus dengan suara Tuhan di langit. Itu satu hakikat katanya. Padahal berbeda tempat. Dia menyamakan dengan diri saya yang ada suara, ada jasad, ada ruh. Padahal saya dalam satu tempat, tidak berada dalam tempat yang berbeda ya. Terus satu, yang kedua, kalau saya terpisah dengan nyawa saya mati. Nah, sedangkan dia tadi yang saya tanya, Yesus dan burung dan suara Allah itu terpisah, tidak mati posisinya. Jadi bukan penyamaan yang tepat. Tidak bisa dia menggunakan analogi dengan diri manusia. Kalau dia menggunakan analogi yang terpisah juga. Jangan satu badan, ya 3 orang baru sama komparasinya. Begitu Pak. Oke, terus tambahan lagi buat dari saya Pak JJ, saya ingatkan jangan bawa-bawa ehad kalau Anda tidak paham soal kata arti ehad itu sendiri. Ya, silakan. Jadi nggak ada Pak JJ, nggak ada itu orang Israel bilang Shema Israel Adonai Elohim Tritunggal, nggak ada. Lanjut. Moderator, izin menyapa idola saya boleh? Silakan. Lagi merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, Ustadku, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Gurunda masih merah. Anda masih merah itu Bang. Anda masih merah Bang. Iya, masih merah Bang, ya. izin Bang Ustad, Bang Juma Ustad ya? Silakan nambahin yang lain, silakan. Bang Juma seorang Ustad ya? Petra, kau mau menyikapi, membantu atau menambahkan dari JJ masih dalam konteks yang sama Bang Al, oke? Silakan. Enggak, aku Bantu tanya saja dulu. temanmu, jangan sindir-sindir Gurunda Zuma ya. Kamu bantu saja temanmu Petra. Bang Juma seorang Ustad kah? Nggak usah kau banyak bicara, kau naik ke atas, langsung kepada materi pembicaraan ya. Saya bukan ustadz, saya guru dari seluruh pendeta yang ada di dunia. Ya, jadi kalau pendeta mau belajar Bible itu di saya tempatnya. Izin Gurunda, Iya. Pak Zuma, ini signal masih merah Gurunda. Gimana? Izin ini Gurunda. Nggak usah bahas pribadi. Signal masih merah. Lanjutkan aja temanya. Bagus. Hakikat Yesus katanya. Bagus kedengaran. Ada nggak di antara kalian yang bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia? Nah, masuk ke materi aja langsung Petra. Saya ingatkan Anda, Izin. Pak JJ. Iya, baik. Saya perbaiki dulu. Izin bentar moderator. Oke, tadi sampai mana Pak? Izin bentar moderator, izin bentar. Dilanjutkan dulu ya, saya tak ngatur anak-anak dulu, sebentar Pak. Ya. Bang Zuma, assalamualaikum. Di gunung kayaknya beliau ya. Padahal ini ada salam. Lanjut aja ke JJ dulu sambil nunggu sinyal Gurunda. Ya, artinya Pak JJ tidak bisa menghadirkan dalilnya di ayat mana Yesus mengajarkan untuk menyembah Trinitas atau Tritunggal. Pak JJ tidak bisa membuktikan. Terus kemudian Pak JJ juga tidak bisa membantah ya bahwasanya Yesus itu mengajarkan untuk ini ya penyembahan Yesus ya, ajaran-ajaran Yesus yang mengajarkan menyembah Tuhan langit dan bumi yaitu Allah. Itu tidak bisa dibantah juga oleh Pak JJ. Artinya Pak JJ cuma berputar dan berputar. Sama sekali tidak ada Pak JJ ini menampilkan ayat yang saya minta di awal. Oke, lanjut. Oke, thank you. Sorry, teman-teman, jaringan saya ada gangguan. Iya. Yang tadi yang teman Kristen yang mana?
Saya. sama JJ. Petra sama Oke, JJ. saya pingin Sama JJ Gurunda. mohon izin teman-teman yang lain. Tolong jelaskan dulu hakikat itu apa? Hakikat itu apa? Jelasin dulu. Tadi ada yang mengatakan hakikat Yesus yang adalah manusia sama dengan hakikat Tuhan yang adalah Khalik. Silakan jelaskan dulu ending daripada keberadaan Yesus itu apa? Hakikatnya Yesus apa? Silakan. Siapa yang mau Pak jawab? JJ atau Pak Petra, silakan. Petra atau JJ? Silakan Petra. Petra atau JJ silakan. Hakikat Yesus adalah Ya, halo. ya Itu tadi kan udah saya jelaskan. Hakikat itu Yesus adalah Allah sendiri. apa? Yesus itu adalah apa? Allah sendiri. Wasit yang Yuri. Yesus itu adalah Allah sendiri. Iya, hakikat Yesus yang saya tanya. Hakikat Yesus. Kita berbicara mengenai hakikat. Karena Yesus itu makan, minum, manusia, mati, dihidupkan, dibangkitkan, dan seterusnya. Saya tanya, hakikat Yesus itu apa? Begini. Yesus itu adalah Allah sendiri yang datang ke dunia dalam rupa manusia. Hakikat Yesus. Dengar dulu. Saya tidak tanya Yesus adalah, yang saya tanya hakikat Yesus itu apa? Ngerti hakikat gak sih? Saya menjelaskan. Jangan persulit dirinya. Jelaskan aja hakikat adalah, habis itu hakikat Yesus adalah. Nah, baru nanti kita cocokkan, pantas tidak Yesus ini selevel dengan malaikat. Kalau selevel malaikat aja nggak bisa, boro-boro hakikat dengan pencipta langit dan bumi. Yesus itu adalah Allah sendiri. Tidak bisa, itu doktrin, itu dogma pagan. Itu dogma pagan selayaknya Zeus adalah Hercules itu sendiri. Krishna adalah Brahma itu sendiri. Horus adalah Atis itu sendiri. Itu tidak kita butuhkan di sini. Itu kita tidak butuhkan ajaran mimbar gereja kayak begitu, itu tidak dibutuhkan di depan umat Islam. Itu tidak bisa. Itu berarti kamu menyangkal. Krishna adalah Brahma itu sendiri. Zeus adalah Hercules itu sendiri. Yesus adalah Theos itu sendiri. Bukan itu yang sedang kita bahas. Yang kita sedang tanya, hakikat Yesus itu apa? Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Tidak, bukan itu yang kutanya, Gepeng. Yang kutanya hakikat Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Loh, berarti kamu itu menolak. Bahwa kamu menolak bahwa itu yang adalah kamu Allah baca. sendiri. Itu yang kamu baca itu firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Markus? Loh, itu firman Allah. Di mana Tuhan berfirman? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Itu di mana tertulis firman itu seperti itu, di mana? Baca Yesaya, baca Yesaya. Yesaya berapa? Yesaya berapa lagi? Pindah lagi ke agama orang, kitabnya orang. Yang punya kitab tidak beriman bahwa Tuhan itu adalah firman. Kitab orang mana, Bang Juma? Coba kamu baca 1 Samuel 3 nomor 21, baca. Dan Tuhan selanjutnya, dengarkan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ya, mana? Ini kitabnya orang Yahudi. Tuhan menyatakan dirinya dengan firman. Tuhan menyatakan keberadaannya dengan dia berkata, dengan dia mencipta. Ada azan, silakan. Azan dulu. Oke, silakan dilanjut, Pak Zuma Gurunda. Iya, jadi kita berbicara mengenai hakikat. Tuhan menyatakan diri melalui firman. Ya, sesuai dengan kitabnya orang Yahudi, 1 Samuel 3:21. Yasin,
Terus kemudian Yeremia 10 nomor 6. Jadi semua Tuhan adakan. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Tuhan mengadakan ciptaan dengan firman. Maka Yesus itu ciptaan, maka Yesus dikatakan awalnya adalah perkataan, awalnya adalah kehendak, lalu terkabul menjadi ciptaan sesuai dengan kehendak. Tuhan berkehendak agar Maria hamil melahirkan anak tanpa ayah. Terjadi itu nggak bisa Anda pungkiri. Nah sekarang kita berbicara mengenai hakikat. Karena adalah hal pembodohan kalau nyata dengan mata, dengan pikiran, dengan perasaan, dengan kuping, dengan keadaan, situasi, kondisi. Yesus itu manusia, lalu kemudian diajarkan dia adalah Tuhan itu sendiri. Hanya orang yang gepeng kepalanya yang bisa percaya itu. Nah sekarang mari kita buktikan hakikat Yesus itu apa sih? Coba. Ada Kristen yang bisa menjawab? Oke, hakikat adalah gepeng. Silakan pertanyaannya tentang hakikat, Petra, dijawab. Lima. Masalah tentang Yesus Kristus tidak bisa dipikirkan manusia. Nah, Jika manusia dapat memikirkan ketuhanan Yesus, maka Yesus itu bukanlah Tuhan. salah, bukan begitu, saudara Petra. Dulu. Iya. Ketika kamu memikirkan tentang ketuhanan Yesus, maka Yesus itu semakin jauh daripadamu. Oke, saya boleh bicara? Oke. Nah, sekarang begini, kenapa Yesus itu tidak bisa kamu ceritakan? Kenapa Yesus itu kamu tidak bisa definisikan? Kenapa Yesus itu hakikatnya tidak bisa kamu ceritakan? Kenapa? Karena terlanjur kamu mematok Yesus itu Tuhan. Karena sudah diimani Yesus itu Tuhan, maka akal mati. Akal mati. Sama seperti ketika Anda melihat seekor kambing. Anda sudah mematok kambing itu adalah sapi. Ketika diminta Anda untuk menjelaskan kambing itu, coba kau uraikan bahwa dia adalah sapi, apa yang kamu katakan? Anda tidak akan bisa memahami. Anda tidak akan bisa paham. Anda tidak akan menerima dan menerawan tentang apa yang saya katakan bahwa kambing tersebut adalah sapi. Kenapa? Karena Anda sudah mematok mati akal Anda mengimani manusia itu jadi Tuhan. Tapi coba buka cakrawala berpikir saudara. Katakan pada diri Anda, Yesus itu adalah manusia, sebagaimana Yesus menerangkan dirinya adalah manusia. Maka akal Anda akan menguraikan poin-poin ilmiah yang ada di dalamnya. Yesus manusia, dia makan, dia minum, dia tidur, dia ketakutan, dia kena semuanya, karena didudukkan pada tempat kodrat yang sebenarnya. Nah sekarang kalau kamu paksakan manusia ini menjadi Tuhan, maka kamu akan gepeng. Segala macam asumsi akan kamu berikan. Kenapa? Akalmu sudah tidak berfungsi. Itulah gunanya kita beragama, supaya kita gunakan akal. Kalau ada agama yang mematikan akal, itu bukan agama. Akal itu bukan agama, penyesat. Akal diberi untuk berpikir, untuk menelaah, untuk menerawang, untuk menjelaskan, mentafsirkan, mendudukkan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di antara seluruh manusia, di antara seluruh makhluk. Kalau akalmu sudah Anda kebiri, apa bedanya Anda mengatakan kambing ini adalah sapi, manusia ini adalah Tuhan? Maka yang muncul kemudian apa? Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Kan Anda memaksakan kambing adalah sapi. Nah sekarang supaya tidak panjang lebar kita membahas, tolong ada ndak Kristen di dunia ini yang bisa menjelaskan kepada saya hakikat Yesus itu apa? Silakan. Jangan begitu ya, jangan begitu. Jangan. Saya minta ilmiah. Hakikat Yesus adalah, silakan. Begini. Ketika Yesus adalah Allah yang menjadi manusia itu sendiri. Aduh, kenapa masih pergi di... Itu sama halnya Anda mengatakan kambing itu adalah sapi. Gak bisa diterima akal, gak bisa. Cobalah sedikit yang ilmiah, sedikit yang berilmu gitu loh. Berilmu. Yang berilmu, please. Yesus mengatakan dalam Matius 24, kasihilah Tuhanmu dengan akal. Dengan akal budimu. Amsal 3 nomor 5. Jangan kau terpaut kepada asumsi akal manusia, tapi terpautlah kepada firman Tuhan. Yang saya minta, tolong jelaskan ke kita hakikat Yesus itu apa. Silakan.
Dasar daripada iman Fokus ya Petra. Fokus Petra terhadap dasar pertanyaan. daripada untuk mengenal Yesus Kristus Juma tidak bisa dengan akal, Nah, tetapi dengan iman. Ketika kamu udah dasar selesai. dengan akal kamu sendiri, Nah, maka selesai. akalmu itu dengan kemanusiaanmu. Karena Udah kamu selesai. secara akal tidak bisa kamu melampaui tentang bagaimana tentang ketuhanan Yesus. Saudara, Ketika udah. supaya kamu dapat mendapatkan suatu ketuhanan Yesus itu, maka seharusnya kamu harus lewat iman. Ketika kamu selesai. dalam iman, maka iman dengan akalmu itu menyatu. Dah? Oke Pak Suma, ketika saya mengatakan malaikat menjadi manusia itu akal masuk akal maka tidak? dengan keakalanmu Bang secara Suma. manusia. Artinya Bang Suma, secara ketika saya mengatakan kalau malaikat menjadi manusia itu masuk akal tidak Bang Suma? Sebentar, Ketika saya sebentar. Mohon mengatakan izin malaikat host, menjadi manusia mohon itu izin masuk bentar akal host, tidak? mohon izin bentar host. Black Sweet, gantian ngomongnya. Ini bagian Petra dengan Bang Zuma. Gantian ngomongnya. Amsal 15:21, kebodohan adalah kesukaan bagi mereka yang tidak berakal. Tetapi orang yang pandai itu jelas berjalan lurus. Katakan A, B, B, C, C. Tidak mengatakan kambing itu adalah sapi. Saudara Petra sudah mengatakan dengan jelas, bertuhan kepada manusia Yesus tidak bisa berlandaskan kepada akal, tapi berlandaskan kepada apa? Asumsi yang diimani kemudian. Nah sekarang permasalahannya Anda itu manusia. Segala aspek yang ada terukur harus dengan akal. Anda tidur, Anda makan, Anda semua yang ada dalam kehidupan saudara. Karena Anda berpikir, kenapa giliran Tuhan? Kenapa giliran beragama? Kenapa giliran berkeyakinan? Kenapa giliran kepercayaan terhadap sembahan Anda? Anda tidak berakal. Oke, ketika saya mengatakan malaikat, ketika saya mengatakan kalian Dengarkan saya. Jangan dulu, Dengar, sabar. Itu permasalahan lain. Sekarang begini, Anda melihat ada bara api. Dengarkan, sabar, Ini Black. orang nggak bisa. Sabar, Black. Anda melihat bara api. Melihat bara api dengan iman mengatakan bahwa bara api itu adalah es balok. Apa yang terjadi? Coba Anda pegang bara apinya. Gunakan iman Anda. Bisa tidak iman Anda merubah bara api itu menjadi es balok? Bisa nggak? Bisa tidak? Tidak bisa. Bisa tidak iman Anda merubah pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia? Atau bisakah iman Anda merubah manusia itu menjadi pencipta langit dan bumi? Bisa tidak? Bagaimana kalau Allah yang merubah itu? Bagaimana Allah yang merubah itu, Bang? Tidak bisa. Bagaimana kalau Allah merubah malaikat menjadi manusia, Bang? Kalau Tuhan merubah malaikat menjadi manusia, pasti bisa. Bahkan Tuhan bisa merubah Anda menjadi monyet. Oke, Ini buktinya bagaimana sekarang nih. dikatakan Monyet itu tidak berakal sapi? lah. Anda seperti Bagaimana itu. dikatakan monyet itu sapi? Malaikat menjadi manusia, monyet itu sapi. Bagaimana Anda setuju? La haula wala quwata illa billah. Ketika dengarkan. Ketika kemudian Tuhan itu, kita bicara skala Tuhan, hakikatnya adalah Maha berkehendak, Maha menciptakan. Ketika Tuhan menciptakan sebuah keadaan malaikat menjadi manusia, Tuhan sanggup. Oke, berarti Anda terima tidak kalau malaikat jadi manusia, Bang? Terima karena Tuhan yang berkehendak. Ya, logika itu masuk di logika Anda tidak. Itu masuk di Sekarang logika Anda tidak. sekarang logika mana yang Anda ingin pakai? Sabar, itu masuk di terhadap logika Yesus? Anda tidak. Anda Masuk mengatakan logika saya. Masuk berarti logika akal. saya. Anda menggunakan akal tidak? Tuhan pencipta langit dan bumi. Bang, gini, logikanya begini, Bang. Kalau malaikat bisa menjadi manusia, kenapa Tuhan tidak? Berarti Allah kamu tidak maha kuasa. Kamu sudah selesai di situ. Ketika kemudian malaikat menjadi manusia, itu atas kehendak siapa? Jawab saya. Surah berapa? Surah berapa itu, Bang? Di surah berapa? Surah Maryam ayat 17. Ayat berapa? Ya. Ya, di ayat situ dikatakan 17. malaikat menjelma menjadi. Kenapa Anda heran? Kenapa Anda heran? Saya tidak heran. Kenapa Anda heran sapi menjadi ayam? Saya tidak heran. Anda baru saja Saya mengatakan tidak beberapa menit yang lalu. heran. Saya tidak heran. Jangan bicara sendiri. Jangan kayak di gereja, kayak orang gepeng. Di sini kita diskusi.
Jangan bicara sendiri. Saya katakan saya tidak heran ketika utusan Tuhan yang tadinya malaikat berubah menjadi manusia. Saya nggak heran. Kenapa? Karena yang maha berkehendak menghendaki demikian. Berarti itu akal, sapi menjadi ayam, itu akal itu. Nah, sekarang kalau sapi menjadi ayam, siapa yang berkehendak? Tunjukkan di mana itu tertulis. Kalau manusia berubah menjadi kera, itu yang berkehendak adalah Tuhan. Itu bisa terjadi. Di surah Maryam ayat 17. Itu bisa terjadi. Di surah Maryam 17. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, itu kehendak siapa? Kehendak siapa Tuhan menjadi manusia? Kehendak siapa? Abang di sini sudah terpojok, jangan bikin malu, serius. Anda mengatakan sapi tidak bisa menjadi ayam. Yes. Bahkan di Al-Quran Anda sendiri mengatakan malaikat dapat menjadi manusia. Ya, itu Anda beda. tidak terima itu. Itu beda. Coba. Itu beda. Jelas, itu saya beda jelaskan. Bagaimana Anda Saya baru saja jelaskan. mengatakan sapi menjadi ayam. Saya jelaskan. Al-Quran menjelaskan dengan sangat rinci bahwa yang datang kepada Siti Maryam itu adalah utusan Allah. Ini yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim. Nah, sekarang ada nggak sapi utusan Tuhan berubah ayam? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Fattahazat min dunihim hijaban fa'arsalna. Dia diutus. Fa'arsalna. Kami mengutus. Kami mengutus. Sekarang tunjukkan mana ayam diutus, mana sapi diutus untuk jadi ayam. Mana? Tunjukkan. Iya. Tidak ada kan? Iya, tidak ada kan, Bang? Tidak ada. Iya. Jadi jangan mengatakan kalau sapi menjadi ayam, Bang. Loh, sekarang ini logika bertuhan Anda itu adalah Anda menuhankan manusia Yesus. Saudara Petra sudah mengakui itu tidak bisa ditelaah oleh akal, tapi iman. Selaksa iman Anda itu sapi Anda imani menjadi ayam. Memalukan itu namanya. Sapi jadi ayam. Maaf Bang Zuma, kayaknya diskusi tidak bisa dilanjutkan karena modalnya ya cuma modal nyerocos saja. Saya pikir itu dia. perlu dilempar gitu. Bang Zuma, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fan beratnya Bang Zuma ini, Bang Zuma Nenek adalah idola saya. Saya di Kamerun Bang, saat ini Bang. Di Kamerun ganti akun lagi. Gimana akunnya yang tewas dua-duanya Bang? Tewas, dua-duanya tewas. Tadi ada debat Kristen versus Kristen Bang. Tewas akun. Kalau saya bukan mengidolakan Pak Zuma, tetapi saya menyerap ilmu-ilmunya Pak Zuma. Masya Allah, abang lebih berilmu dari saya. Iya, gimana Pet? Apakah abang mengenal Allah? Saya mengenal Allah. Pasti itu. Dari mana? Dari mana? Dari alam semesta ini. Dari ciptaannya begitu sempurna. Maka beliau Allah adalah hakikat. Dengar, adalah bagaimana hakikat. abang mengenal Allah itu? Ya Allah ya Karim, Al-Quran sudah menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa orang yang berakal itu bisa memahami keberadaan Tuhannya, bahkan bukan hanya dalam alam semesta ini, bahkan terhadap dirinya sendiri. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaran kami di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri. Kami memahami, bukan kami yang kemudian membuat denyut jantung kami itu berdetak. Kami tertidur lelap, jantung kami tetap berdetak. Siapa yang membuat itu berdetak? Eyangmu, opungmu, nenekmu, opamu, atau kamu sendiri? Dialah Allah, pencipta langit dan bumi. Meskipun kemudian kami tidak bisa melihat Allah, tetapi keberadaan Allah itu nyata. Itulah orang beriman. Itu baru beriman. Itu baru iman yang benar. Iman yang benar. Sabar. Izinkan saya menjelaskan. Ini kitab suci saya. Ketika Anda bertanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya hakikat dirinya itu tidak bisa dilihat oleh mata. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Allah dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah Allah yang maha halus, dialah Allah yang maha teliti. Itu Tuhan, seirama dengan penjelasan yang diterangkan oleh kitab saudara tentang Tuhan. Coba Anda lihat 1 Timotius 6 nomor 16. Bagaimana hakikat Tuhan itu? Hakikat Tuhan itu, hakikatnya, karena memang manusia tidak bisa melihatnya, dia berada pada tempat yang suci. Coba Anda baca
1 Timotius 6 nomor 16. Bisa nggak Yesus didudukkan di situ? Nggak bisa. Yang bisa didudukkan di sana hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang menurut Yesus, bisakah Tuhan itu dilihat? Menurut Yesus, Yohanes 5 nomor 27, tidak bisa dilihat. Berarti la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Jelas Al-Qur'an menguraikan itu. Koreksi dikit, Hanya, Bang. iya silakan. Koreksi dikit. Yohanes 5:37, Bang. 37, iya sorry. 27 itu terkait dengan kesaksian. Oke, sorry. Terima kasih. Host, kasih judul Tuhan bukan manusia, host. Ya, jadi Mantap. Saudara Lanjut, Petra. Saudara Petra yang kita ya silakan. Iya. Hakikat Tuhan bukan manusia. hakikat Yesus, Anda punya PR itu ya. Dengan seluruh pendeta di Indonesia, PR-nya adalah hakikat Yesus itu adalah, nanti kalau kalian sudah temukan hakikat Yesus, undang saya untuk diskusi offline atau online. Abang kan mengklaim bahwa abang mengenal Allah. Yes. Dan Yes. sekarang menjadi pertanyaannya, apakah Tuhan mengenal Anda? Oh jelas. Kan sudah jelas tadi dikatakan, wa huwal latiful khabir. Dialah Allah yang maha halus, maha teliti. Tidak ada yang tidak diteliti oleh Allah, tidak ada yang tidak diketahui. Allah maha mengetahui apapun yang ada. Pasti Allah tahu. Pasti Allah tahu. Yesus gimana? Tahu nggak dia kapan dia kapan dia pipis? Tapi gini Bang Juma, Nggak tahu. Bang Juma, Silakan. ketika Iya. manusia ini jatuh dalam dosa, Gimana? ketika manusia ini jatuh dalam dosa, maka manusia ini telah kehilangan kemuliaan Allah, Bang Juma. Kata siapa? Tidak bisa. Kata siapa? Alkitab itu mengatakan. Ya, itu kitab saudara. Itu kitab saudara. Iya. Terus bagaimana dengan kitabnya Yahudi? Bagaimana dengan kitabnya Yahudi? Benar, dulu. Ketika manusia ini Bang Juma jatuh dalam dosa karena Allah itu kudus, kan? Maka manusia ini tidak bisa melihat Allah. Oh, salah Anda. Itu Bang Juma. Salah. Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Iya. Tidak ada. Tetapi anak tunggal Allah kan? Anak tunggal Allah kenapa? Tidak ada satupun yang melihat Allah. Ya. Tetapi melihat anak tunggal Allah. Abang tahu nggak artinya itu? Maksud Anda membawa data yang mana dulu nih? Yohanes 1 nomor 18. Iya. Itu yang Anda bawa. Iya. Ya. Yesus Tidak di situ ada original orang teksnya. yang dapat melihat Original Allah. teksnya apa? Benar. Original teksnya dulu. Original Nah, teksnya benar, apa Bang. dulu? Hanya Coba Yesus pahami, yang coba pahami. Tidak ada satupun yang dapat melihat Allah, tetapi melihat anak tunggal Allah. Maksudnya apa coba? Paham Ya. apa, Bang? Iya betul. Jadi Yesus, Musa, Daud, Salomo, Abraham, Nabi Muhammad SAW itu adalah wakil Tuhan di atas muka bumi. Barang siapa ingin melihat Tuhan, maka lihat utusannya. Apa yang dikatakan oleh utusannya, apa yang dilakukan oleh utusannya. Makanya Yesus ketika ia datang, coba Anda lihat di Yohanes 8:42, apa kata Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti Yesus bukan yang maha berkehendak. Dia hanya utusan. Gimana Dek? Rungkat ya? Iya, rungkat sendiri 2 kali rungkat ini. Oh ya udah nggak apa-apa, kita tunggu aja teman-teman. Salam kenal ya Moy. Iya Pak Juma, sama-sama. Iya. Aku Emang mualaf? Pak Juma. Beneran Pak Juma mualaf? baru 4 bulan. Masya Allah. Iya. Oke. Iya, salam kenal ya Dek. Iya Pak Juma, sama-sama. Ya. Oh, gimana ini, host? Enggak ini, Host. rungkat terus ini. Gini. Kalau lagi live begini,
jangan masuk ke aplikasi lain, nggak boleh. Enggak, aku nggak ada aplikasi, cuman ini aja. KTK Nora dihapusin aplikasi. Udah aku ikutin, tapi nggak tahu juga gini-gini. Ya, intinya jangan keluar dari TikTok gitu ya. Iya, Begini Pak. jadinya nanti, jangan keluar dari TikTok gitu. Nggak ada kita Kalau keluar misalnya dari TikTok. Ya, kalau misalnya ada WA, abaikan aja dulu kalau lagi Nggak live. ada WA, nggak pernah aku balas kalau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi? Mana tadi? Oke, makasih. Mana Petra tadi? Gabung. Mohon maaf, saya sapa-sapa dulu ya. Halo Gurunda, gimana Gurunda? Sehat Gurunda? Bang Zuma ya, saudara Iya, Gurunda cuma, aduh gimana? Itu saya kemarin ada penting saya sebenarnya nih, karena mau Gurunda, kan saya ada belum dibuka itu. Kan saya udah menyampaikan sama Bunda Rahma, udah dibilangin belum sama Bunda Rahma, Gurunda? Belum. Waduh, ada. Ya nanti aja deh, nggak enak ngobrol di sini Gurunda. Tenang aja Gurunda. Iya, baik. Pokoknya gini, saya sedikit hanya menyampaikan aja nih ya. Ini kan udah johor nih. Jujur masalah si Ibu Yuni sama si siapa tuh Sopi Katul itu tuh, sama si Billy kemarin kan saya juga ada di Komal dia ya. Nyimak juga saya naik terus saya dibisukan taping. Dia bicara kan ada Gurunda Juma palsu tuh, saya suruh turun, saya suruh ganti. Billy ngomong kalau yang asli mah nggak berani sama saya, karena turun yang asli mah ini mah Juma palsu. Saya bilang bukannya lu yang kabur. Ini Gurunda, saya mau ngarungin orang-orang Oten aja nanti Gurunda. Pokoknya ada yang Noel Gurunda ya, saya karungin. Saya pernah nantangin Gurunda, saya tantang suruh ngarik berenang di air panas, nggak mau mereka. Iya. Tenang aja Gurunda, saya dukung. Kalau ada yang Noel Gurunda nggak harus bertindak. Saya yang turun dulu, Mantap biarin. Bang, mantap Bang. Oke, Mantap oke semua. Oke, Saya sampaikan itu aja. Saya pesan biar di bawah rekam omongan saya, biarpun ada siapa di bawah nih, Oten yang macam-macam saya Gurunda. Saya yang orang yang pertama kali yang turun. Rekam omongan saya. Biarin Gurunda, tenang aja, biarin. Alhamdulillah, makasih Bang. Oke, semuanya yuk. Udah Bang. Silakan Bang Jeru, silakan Bang Jeru. Jangan kendor, jangan goyang. Iya Bang. Oke. Sebelum dikarungin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dikarungin, izinkan saya dulu kasih satu kali mawasi dulu, baru dikarungin. Kok bisa ya? Apa pula Bang Jeru nih? Orang kok dikira insan bela diri juga. Iya, lanjut Putra sama Petra tuh Bang. Cuma saya dari KKI. Oh, Masya Allah. Allahu Akbar. Iya, salam karateka sahabatku. Masya Allah. Os. Yes. Nah itu dong. Ada teman saya di sini. Saya dari Taekwondo Bang. Taekwondo. Iya. Yes. Ini mau dikirim ke Burundi semua ini. Ini moderator yang satu bangku kosong buat Oten ya. Muslim udah banyak ya. Iya, siapa dulu ini Putra? Terlalu banyak Bang Jeru. Ini ada Putra Bang Jeru. Oke. Silakan. Putra, selamat siang. Ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan? Silakan. Putra buka mute-nya. Ya, selamat siang. Siang. Silakan. Siang. Putra. Semangat siang, silakan Putra. Silakan Pak Putra kalau mau ditanya sama Pak Zuma, silakan. Sesuai konteks. Iya, silakan. Silakan Bang. Pak Putra. Mau lanjut dulu pada duhur, Moy. Siapa? Bang Jeru. Enggak mau sholat dulu, itu Pak. handle dulu. Oh iya. Oke. Dia masuk pada duhur. Dolphin Bang, Dolphin. Halo, Bang Putra. Silakan Bang Putra. Ya.
Silahkan Bang, ada yang ditanyakan atau ada yang ingin ditanggapi sesuai judul Tuhan bukan manusia. Suara saya terdengar nggak ini Bang Juma? Iya, terdengar. Bang. Ya, lanjut. Saya di Kamerun soalnya ini, jarang sinyal di sini. Iya. Di kamera. Pertanyaannya ini buat siapa ya? Tuhan bukan manusia ini. Pertanyaan untuk kita semua. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu manusia, udah jelasin. Biar kita dengarkan sama-sama. Iya. Saya tidak mengatakan kalau Tuhan itu manusia. Tapi Yesus manusia, Bang. Dia punya dua hakikat. Itu dari hakikat Roma. Manusia dan hakikat keilahian. Ya, itu dari Roma, Abang. Tapi kalau dari Yesus sendiri, dua hakikat itu tidak ada pada diri Yesus. Kami tidak menuankan hakikat manusianya, tapi kami menuankan hakikat keilahiannya, yaitu firman. Sama seperti kalau Quran begitu, Anda. bisa enggak, firman menjadi itulah yang dituliskan. Nah, jadi kalau manusia juga akan mati. Manusia juga bisa mati gitu, dan begitu juga Quran bisa robek, bisa apa, tapi bukan dengan firmannya, keilahiannya. Oke, kalau Anda menjadikan Al-Quran itu sebagai perumpamaan, ya. Bukan, kalau di kami Kristen itu ada dua, yaitu firman itu menjadi ini Bible, Alkitab sendiri, dan juga menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Begini. Hakikat dari firman itu apa? Hakikat dari firman itu ialah seperti ini, kita punya buku kan, itu Bible, dan juga di kami ini di Kristen, dua hakikat dia. Iya, sekarang hakikat firman itu apa? Hakikat firman. Yes. Hakikat firman itu ialah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu di mana tertulis? Apanya? Hakikat firman itu adalah Bapa. Maksud saya kalau firman itu sama hakikatnya di dalam Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Tadi kan saya terangkan bahwasannya hakikatnya itu punya dua, yaitu menjadi buku yang sekarang ini yang bisa basah, bisa koyak, dan juga menjadi manusia yang bisa mati. Dan juga hakikat keilahian. Makanya izinkan saya menguraikan ketika Al-Quran yang Anda bawa. Ya, jadi tapi gini, kan tidak bisa saya menjelaskan. Anda tidak pernah bisa berhenti mulutnya diam. Kamu Bang Juma, bahwasannya kami tidak menyembah manusia. Ya, kalau Anda bisa Anda bisa merubah anak Maria itu sebagai kalau Anda bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia, baru kita setuju. Selama Anda tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia, tidak akan pernah bisa setuju. Pahami itu dulu. Sekarang saya menjelaskan tentang Al-Quran. Ya, manusianya itu yaitu kan dua hakikat tadi. Hakikat manusianya itu yaitu dinamakan Yesus, tapi keilahiannya itu di dalamnya ada Roh Kudus. Loh, kok jadi larinya ke Roh Kudus? Bukannya Roh Kudus itu burung merpati? Agatha ini kok cuma naik turun ya, Agatha? Nggak bisa. Anda menggabung-gabungkan, nggak bisa. Anda lagi berhadapan dengan umat Islam. Kok jadi kamu pula yang nggak bisa? Karena Anda sedang berhadapan dengan umat Islam. Umat Islam yang akalnya berfungsi. Ini agama saya. Betul, agama Anda. Tapi agama Anda itu diperintahkan untuk diberitakan kepada umat Islam. Maka kami membantai itu semua. Diperintahkan hanya untuk umat Islam, maksudnya gimana? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Makanya kitab Anda begitu. Mana itu Injil di Quran? Nggak bisa diam. Mana itu Injil Isa?
Tunjukin Semua sama perkataan Injil Isa. saya kalau Anda tanggapi dengan cara Tunjukin seperti di mana itu. Injil Isa itu kamu dia. tertangkap. Putra, Tunjukin ke saya di Nggak mana bisa Injil dia. Isa. Putra. Allahu Akbar, Masya Kalau Allah. Anda bicara Bang Zuma, dengarkan. Kalau Bang Zuma bicara, Anda dengarkan. Yang terakhir ya, yang terakhir. Mana Injil itu? Saya katakan kepada saudara, Bernarasi yang tidak Anda pas. diam dulu, saya lempar juga sendal mulut Anda nanti. Diam dulu. Gimana sih Anda ini? Diam dulu, saya dulu yang berbicara, baru Anda. Jangan pamer kepala Anda yang gepeng itu. Saya dulu Segini yang kah ilmu berbicara. Anda? Ku tampar juga pakai sendal mulut kau nanti. Yang saya tanya tunjukkan Diam datanya. dulu, diam dulu. Daripada ku tampar ini sendal ini sudah ku celup ke sapi tank, ku tampar di mulutmu nanti. Oke, diam. Gantian kita, gantian. Ketika mampus, masih mau ku datang besok. Dengarkan saya di bawah, dengarkan sebelum Anda dinaikkan, dengarkan. Ketika Anda berbicara mengenai Injil, Injil itu adalah kitabnya Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Anda tanya kepada saya, itu tompel namanya, gepeng kepala Anda namanya. Anda yang punya kewajiban untuk menunjukkan Injil itu. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan firman Tuhan itu dengan perkataan. Nah sekarang di dalam kitab Markus 1 nomor 14, sesudah Yohanes ditangkap, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Tugasmu menjelaskan dan menunjukkan mana Injil Allah yang Yesus sampaikan itu. Jangan kau tunjukkan Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus, Injil karangan Matius, Injil karangan Paulus dan seterusnya. Yang saya minta Injil Allah yang Yesus beritakan, yang Filipus beritakan di Kisah Para Rasul 8. Paulus memberitakan Injil Yesus. Nah saya minta Injil Yesusnya mana? Injil Allah yang mana? Ya, indek nara kepeng, indek. Nah ini saya ingin minta pertanggungjawaban Anda. Tunjukkan ke saya mana Injil Allah itu. Medi, diam dulu, datang-datang kok langsung. Kalau di Islam sudah jelas, surah Al-Maidah jelas sekali Allah mengatakan Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menjelaskan tentang kitab yang disembunyikan oleh ahli kitab, menjelaskan sebagian. Munderara tulang rusuk kunde sujari dengan ini. Indek nara. Gipeng. Dengan ini tulang rusuk. Nah dengan sendiri merari dengan tu surga di mata nara jodohnya. Ini siapa? Indek nara, indek nara. Ini siapa yang ngomong? Teman neraka di tepangga. Yang ngomong siapa ini, host? Enggak, yang tadi itu Bang Kelvin. Nggak tahu kok ada suaranya tapi nggak ada ini. Loh, ada suara ini. Ini nggak ada orangnya, Bang Zuma. Iya. Itu dia. Nggak ada orangnya, cuma suara. Sudah ilmu sihirnya. Yang satu slot buat Agatha ya, yang satu slot buat Agatha. Nggak ada, dia palsu dia tuh. Agatha dia. Itu palsu, Agatha palsu dia, palsu. Oh gitu kan. Lanjut Bang Zuma. Kalau lanjut, asli tidak mungkin ke sini. Jadi tugas saudara Kristen lah yang menunjukkan Injil Yesus dan Injil Allah, bukan umat Islam. Injil diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami bukan umatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Isa itu Bani Israel. Kalau Kristen umatnya Paulus. Wajar kalau Kristen menunjukkan Injilnya Paulus. Nah, sedangkan kalau berbicara mengenai Injil, Injil itu adalah kitab wahyu yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam, yang diperuntukkan kepada umatnya Bani Israel. Mintanya di umat Islam kan tidak nyambung. Harusnya minta ke Bani Israel. Isa bukan Yesus, Juma kamu. Apakah lagi Isa bukan Yesus? Kalau Isa bukan Yesus, kamu membodohi banyak orang. Yesus bukan Isa. Kalau Yesus bukan Isa, kalau Yesus bukan Isa, berarti Anda hilang, punya tugas menghilangkan semua kata Injil yang ada di dalam kitab saudara. Karena kata Injil itu hanya ada di Al-Quran terkait dengan Nabi Isa alaihissalam.
Begitu. Tapi buktinya di kitab Anda bertaburan kata Injil. Padahal aslinya Evangelion. Kalau di Indonesia kan jadi apa Evangelion itu? Kabar gepeng. Kabar gembira. Nggak ada hubungannya dengan kata Injil. Baik Bang Udah, Zuma, lanjut. kita sapa dulu ya. Ada Kristen apa ini? Kristen, selamat malam. Halo Kristen, selamat malam. Iya, malam. Iya Bang, ada yang ingin disampaikan Bang? Saya tamu biasa di rumah Kak Amo. Lanjut aja Bang. Wah, host gimana nih host? Namanya Kenapa, tuh jelek Pak loh. Kenapa? Namanya jelek, prosetan, nggak boleh sebenarnya itu. Dia keluarin aja. Iya, 2 slot untuk Kristen ya host ya, setuju host? Iya, setuju. Baik, 2 slot untuk Kristen ya. Bang Zuma, ada salam dari tetangga saya abangku. Tadi 3 hari yang lalu cerita panjang lebar abangku. Ada orang Makassar namanya Bang Zuma, katanya gitu kan, katanya gitu. Debat dengan pendeta-pendeta pada jumpalitan semua, banyak yang masuk Islam katanya gitu. Siapa namanya? Bang Zuma katanya. Ditunjukkan tuh YouTube-nya tuh, ditunjukkan. Oh Bang Zuma, aku gitu kan. Nah habis itu oke, kamu mau ngomong sama Bang Zuma, aku bilang gitu. Emang kamu kenal sama Bang Zuma? Nah saya kenal, aku bilang gitu. Aku telepon Bang Zuma, nggak diangkat sama Bang Zuma. Oh iya itu hari. Iya Tiga kan? hari yang lalu Nggak ya. diangkat. Iya, Wih, Itu ceritanya. Pak Haji, itu di bawah banyak konten mau naik. Aku nggak bisa Gimana? naikin ya, HP-nya error. Oh iya ya, jangan keluar dari aplikasi host. Nanti rungkat lagi kita. Enggak lah, nggak pernah. Jin, yang Lagi oten, ada yang baju oten, mantu typing dulu. Yang mana yang oten biar nggak asal naikin. biar dinaikin. Silakan di typing, Iya. di typing. Bentar ya, Yang bentar. oten mau naik typing ya. Nah, ini mungkin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin disampaikan Bang? Ya, Bang Juma, maaf nih saya sebagai umat muslim nih Bang, ngelihat perdebatan tentang agama yang sekarang lagi ramai kan ya. Saya mengutip dari siapa sih yang namanya Milkana apa-apa tuh yang semalam debat sama abang kan. Dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tetapi di dalam Yohanes 20:17 di situ mengatakan bahwa aku akan pergi menemui Bapamu, Allahku, Allahmu. Jadi yang sebenarnya Yesus itu Tuhan atau Yesus itu Bapa gitu. Yang saya bingungin itu perdebatan ini nggak bakalan beres-beres gitu. Ini Pak Reski intinya aja soalnya oten pada mau naik ini. Ya itu sudah intinya Dek. Intinya lah itu. Intinya. Jadi saya jawab gini. Iya. Jadi jawab aja gini. Itu memang harus selalu terjadi. Masa Nabi Abraham terjadi, masa Nabi Musa terjadi, masa Nabi Isa terjadi, masa baginda Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya juga itu harus terjadi. Adanya perpanjangan setan untuk menyesatkan manusia. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Dan teman-teman mereka yaitu orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Caranya gimana? Mereka mengajarkan Tuhan jadi manusia, manusia itu adalah Tuhan, dengan segala macam penyesatan yang dia tempelkan kepada manusia itu, agar manusia jatuh cinta untuk mempertuhankan. Tetapi Islam yang punya akal tidak mungkin mau merendahkan dirinya, karena seguguk-guguknya guguk tidak ada guguk yang menyembah seguguk. Semonyet-monyetnya monyet tidak ada monyet yang menyembah monyet.
tapi ini ada manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Kenapa? Karena kepala mereka gepeng. Cuma bernarasi tidak bagus. Kamu Wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Coba kita lihat dulu apa hakikat sembahan mereka. Roh ini apa? Makhluk halus? Mau Anda menyembah makhluk halus? Gak mau. Cobalah ya, Oten yang sedikit agak berisi silakan naik. Kita diskusi. Kita perlihatkan ke umat kita ini, ke umat Islam dan umat Kristen, siapa sejatinya wakil setan antara kita berdua. Oke, saya himbau kepada saudara-saudara umat Kristen yang di bawah. Sebentar bang David. Saya himbau umat Kristen, saudara umat Kristen yang di bawah, yang ingin naik buat permintaan. Tapi saya mohon Anda lebih fokus bila di atas, sesuai dengan konteks dan narasi. Dan jangan lupa dengan data yang mendukung narasi dan argumen Anda. Silakan saudara umat Kristen yang mau naik. Baik, Bang Jeru, kalau si Putra sama Black Sweet nggak usah dinaikin Bang Jeru, nggak nyambung, mereka itu nggak nyambung memang. Siap perintah. Iya. Ini di siapa nih? Ada dua nih Bang Jeru, silakan. Pak Eliat, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ukti, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Pak Yusr tahan dulu ya. Nggak ada sih Bang, tapi saya cuman mau kasih tahu saya ini seorang mualaf ya, sama seperti hostnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kami senantiasa mendoakan saudari kita ini istiqomah. Jadi kalau misalnya ada, gimana? Dan bukan saya aja yang mualaf, sekitar keluarga. Kakek, Oh ya nenek, Allah ya suami. Karim, Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Indahnya Islam itu, ya Allah ya Karim. Ya. Ini yang tadi masuk roomnya Al Ayyubi ya? Iya. Oh ya udah, makasih ya Kak ya, makasih, kita turunin ya, nggak apa-apa ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ini apa Pak Alyubi, aku titip dulu ya, mau sholat ya, udah jam 12. Oh ya. Iya, dari tadi bukannya sholat, itu mukenanya udah saya taruh di samping lemari yang kecil itu ya Moy. Hei, jangan main belakang, oi. Kok ketawa? Oke, selamat siang Pak Yusr. Selamat malam Pak Yusr. Pak Yusr, selamat malam. Halo Pak Yusr. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ingin disampaikan Bang? Silakan. Ya, sebenarnya saya ini bukan seorang Kristen. Ya. Ini apa namanya? Sesuai konteks aja itu. Tuhan bukan manusia, ya kan? Itu maksudnya gimana ya? Tolong jelaskan, Pak. Jadi kalau sebagai seorang Muslim, sebenarnya itu udah paham berarti. Karena Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang menyembah selain daripada Allah itu mereka menyembah inasan, menyembah berhala. Al-Quran menjelaskan itu. Jadi kalau dikatakan Tuhan bukan manusia, itu jelas Tuhan bukan manusia, karena Tuhan yang benar itu adalah Khalik pencipta, hakikat yang tidak ada unsur ciptaan pada dirinya. Akan tetapi semua ciptaan justru berasal dari unsur ciptaan yang berasal dari Sang Khalik. Nah, kenapa tema ini dipilih? Karena di sekeliling kita banyak manusia yang ingin kemudian mengajarkan manusia yang mereka sembah itu adalah Tuhan. Bahkan ada yang berani membuka komal, menulis tema Yesus adalah Allah.
Maka kita juga buka di sini. Tuhan bukan manusia. Masih bagus kita tidak bawa nama Yesus. Tuhan bukan manusia. Harusnya Yesus bukan Allah. Yesus bukan Tuhan. Jadi maksud daripada tema ini adalah pencipta langit dan bumi itu bukan manusia. Gitu Bang. Baik, ada lagi Bang? Sudah Bang? Kayak gini ya Mas. Apakah suara saya terdengar? Abang nih agamanya apa Bang? Islam apa Kristen Bang? Saya sampai Suaranya kecil Bang, suaranya kecil. Abang agamanya apa? Islam apa Kristen? saya ini melakukan sarkasme. Saya ini seorang Islam. Abang orang Islam. Abang hafal ayat kursi Bang? Hafal Bang, hafal. Tolong dibacakan Bang. Gak mungkin juga saya membacakan di room seperti ini Bang. Oke, ya sudah turun saja ya, karena banyak orang-orang di luar Islam menyamar-nyamar sebagai orang Islam. Lucu ya, lucu. Dia mengatakan saya seorang Islam. Sebagai seorang Islam disuruh baca ayat suci Al-Quran, tidak mungkin saya bacakan Al-Quran depan sila. Tapi di depan sini Anda bertanya dan meragukan tentang Tuhan. Gimana ceritanya? Banyak juga manusia aneh rupanya ya. Standar ganda itu. Biasanya kalau saya ngetes mereka-mereka yang suka nyamar Bang, bukan dengan surah Al-Ikhlas atau syahadat Bang, karena rata-rata mereka itu hafal Bang. Saya suruh baca aja ayat kursi gitu ya. Pintar, cerdas. Halo Bang Richard. Naik Richard Bang. Noise Bang Zuma, noise Bang Zuma. Hujan. Richard. Ya, Richard selamat malam Richard. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Muslim Kristen nih? Muslim Bang. Ada yang ingin disampaikan? Ini Bang, saya cuma mau tanya aja. Itu bagaimana ya cara kita menanggapi di live sebelah itu Bang? Ada yang bawa tafsir itu loh Bang. Baik. Cara menanggapi mereka, Abang jangan main ke komal-komal mereka. Udah, itu aja. Oh iya Bang. Makasih Bang. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Terus kalau ada yang kalau tahan dulu, sabar. Inilah yang sering saya sosialisasikan, mohon izin ya. Saya menghindari keeksklusivitasan di Komal ini. Karena buat saya pelajari hampir 11 bulan bahwasanya umat muslim, akun-akun muslim yang sering masuk secara serampangan di dalam komal-komal Kristen, itu dampak daripada tidak tanda kutip diterimanya mereka gitu loh. Biarkan 1 menit, 2 menit mereka menyampaikan narasi. Jadi jangan sampai secara psikologi nanti mereka oh gua nggak diterima di komunitas gua. Lu pikir lu aja yang pada berilmu, gua hajar oten, contohnya malah mereka yang dibully. Jadi gitu, ini sekedar saran dan ide dari saya. Mohon izin buat semuanya. Silakan. Iya, selamat Pak siang. AM dulu. Oke, ada yang mau disampaikan atau ingin ditanyakan atau mau langsung ke materi yang di atas? Silakan. Iya, judulnya kan Tuhan bukan manusia ya. Saya setuju dengan pernyataan itu bahwa Tuhan bukan manusia. Ya, untuk membuka diskusi ya begitu ya mungkin ya. Saya setuju bahwa Tuhan bukan manusia. Tuhan tidak akan pernah manusia itu ya bukan Tuhan bukan manusia, sama aja. Itu paling dari saya untuk membuka diskusi. Tapi Yesus mengaku emi antropos, aku ini adalah manusia. Itu gimana itu Bang? Ya kalau lihat pengakuan Yesus itu kan dia berbicara pada saat dia menjadi manusia. Tadi katanya Tuhan bukan manusia. Tadi katanya Tuhan bukan manusia, tapi Yesus mengaku manusia. Gimana ini?
Iya, itu kan Yesus mengaku itu pada saat dia ada di dunia kan. Tapi Oke, masalahnya baik. Baik. Saya sudah tangkap. Gini, Bung. Ya. Apakah pencipta langit dan bumi ini pernah berhenti menjadi Tuhan? Tidak akan pernah bisa. Dan dengan demikian tidak akan pernah mungkin Tuhan menjadi manusia, betul? Akan tidak pernah mungkin, iya. Kan tidak pernah Ya menjadi sudah. manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau kita membahas Yesus bukan Tuhan, yang dimana menyebut nama Yesus bukan Tuhan, nah itu bahasan yang berbeda lagi dari judul di atas. Kalau Yesus bukan Tuhan, nah itu baru kalau kita mau diskusi itu ya bagi, karena kalau kita lihat Alkitab, Yesus itu dia adalah Tuhan yang mengambil rupa. Jadi bukan manusia 100%, tapi dia mengambil rupa. Kata mengambil rupa berarti kealahannya tidak hilang. Gitu. Tadi katanya Tuhan itu tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Nah, manusia terbukti bukan Tuhan. Berarti Tuhan yang tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan, itu sama dengan Tuhan tidak bisa berubah menjadi makhluk. Tuhan tidak bisa berubah menjadi malaikat. Tuhan tidak bisa berubah menjadi sapi. Tuhan tidak bisa berubah menjadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Ini gimana ini, Bang? Iya. Dua pernyataan kita beda, Bang Suma. Bang Suma menekankan kata berubah, kata saya adalah mengambil rupa. Itu dua hal yang berbeda. Berubah dan mengambil rupa itu dua hal yang berbeda. Ya, itu dari saya begitu. Ya, di sini hujannya kedengaran kencang enggak nih? Bisa nggak saya buka mic saya nih? Oke. Jadi kita sepakat Tuhan tidak pernah berhenti menjadi bukan Tuhan. Dengan demikian Tuhan tidak mungkin kemudian berubah menjadi bukan Tuhan. Dalam arti manusia ini tidak akan pernah bisa mewakili bahwa keberadaannya adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Kalau Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, itu sama dengan Tuhan berinkarnasi menjadi bukan Tuhan. Ayo kita sepakat kembali ke kesepakatan kita di awal. Tuhan tidak bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Yesus pada saat manusia dia bukan Tuhan. Dengan demikian Yesus apapun dia tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan karena dia bukan Tuhan. Demikian. Ya, saya rasa katanya udah jelas ya bahwa mengambil rupa dan berubah itu dua hal yang berbeda. Mengambil rupa, dia tetap Allah, tetapi ketika dia datang di dunia, dia mengambil rupa sebagai manusia, sehingga dia mengikuti proses dari manusia itu. Dia harus lain, tapi kealahannya tetap ada, kealahannya tidak hilang. Jadi ketika dia ada di dunia sebagai manusia yang sudah berproses mengambil rupa sebagai manusia, ya tidak ada salahnya ketika dia menyatakan dirinya manusia, karena pada saat itu dia mengambil rupa sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Tuhan, Yesus juga menjelaskan bahwa Tuhan itu nggak bisa dilihat. Maka itu supaya dia ada di tengah-tengah dunia, tujuannya datang supaya ada di tengah-tengah dunia bersama-sama dengan manusia, menunjukkan cara hidup yang benar kepada Allah itu seperti apa. Maka dia mengambil rupa kealahannya itu tidak hilang, tetap ada Allahnya. Karena itu saya pakai kata yang paling tepat adalah mengambil rupanya atau kelihatannya manusia. Kalau dia datang untuk menunjukkan cara hidup yang benar di tengah-tengah manusia pada saat itu, maka dia harus mengambil rupa sebagai manusia. Karena contoh dan teladan yang tepat nggak ada yang bisa ditujukan oleh manusia kepada sesamanya, karena semua nabi-nabi juga melakukan kesalahan. Maka Allah harus datang menunjukkan cara hidup yang tepat itu seperti apa kepada manusia untuk mengikuti cara hidupnya seperti itu.
Jadi mengambil rupa dan berubah menjadi manusia bagi saya itu dua hal yang berbeda. Contohnya es batu ketika mencair kita nggak bisa sebut lagi es batu, maka itu dinyatakan berubah, es batu menjadi air, mencair. Tetapi kalau dalam konsep kealahan dia mengambil rupa, terlihat sebagai manusia, tetapi dia adalah Allah yang terlihat sebagai manusia. Ya kira-kira begitu Abang. Oke, yang Anda paparkan itu adalah imannya orang-orang Romawi yang tadinya menyembah dewa Zeus. Ya, Hercules menjadi dewa manusia dalam rupa manusia. Itu yang Anda paparkan. Tapi yang berhak menyatakan apa yang Anda paparkan itu seharusnya adalah Yesus. Yesuslah yang punya hak untuk mengatakan sesuai dengan apa yang sebenarnya. Bukan Anda. Yang Anda utarakan ini adalah iman Anda. Iman Anda inilah yang ditentang kemudian oleh Yesus. Nah sekarang kita lihat di dalam kitab Anda sendiri, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Ini yang diseru orang Israel, bukan orang Romawi yang mendirikan Kristen nantinya. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu lihat. Nah, ini apa namanya? Ini jelas sekali, terukur dan masuk di dalam logika sehat. Allah pencipta langit dan bumi menjadikan Yesus itu sebagai perantara untuk Allah melakukan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel melalui manusia bernama Yesus. Jadi tidak ada Tuhan itu mengambil rupa, tidak ada. Tuhan mengambil rupa itu hanya ajaran Hindu, ajaran Buddha, ajaran pagan. Tuhan mengambil rupa manusia itu nggak ada. Itu ajaran siapa itu? Coba Anda koreksi lagi deh. Telaah lagi. Siapa yang mengatakan itu? Tuhan mengambil rupa itu siapa ajaran? Yesus mengajarkan itu enggak? Enggak. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti kalau Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku, itu artinya bahwasanya Tuhan yang maha berkehendak tidak mengambil rupa untuk dirinya. Yesus berkata demikian. Andai saja sesuai dengan apa yang Anda paparkan itu betul, maka dalil Yohanes 8:42 harusnya, aku datang atas kehendakku sendiri, aku jadi rupa manusia atas kehendakku sendiri, aku jadi anak Maria atas kehendakku sendiri. Tapi faktanya, aku datang bukan atas kehendakku. Artinya aku menjadi manusia karena kehendak Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda keliru itu, Bung. Luruskan lagi iman Anda. Itu sudah bengkok jauh kali itu. Tuhan tidak pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Dengan demikian, Tuhan tidak akan mungkin mengambil rupa manusia yang bukan Tuhan. Ingat, Tuhan tidak bisa berubah untuk menjadi bukan Tuhan. Demikian. Iya, saya tidak pernah bilang Tuhan berubah ya, karena kalau berubah berarti hilang. Karena yang tadi saya contohkan air. Saya mau menanggapi soal katanya itu kepercayaan Romawi. Oke, kalau itu memang itu kepercayaan Romawi, kita lihat lagi kepada kualitas yang ditunjukkan oleh Yesus. Kalau Yesus ini betul-betul manusia, adakah manusia yang ketika mati bangkit dan gak mati lagi? Ketika kita berbicara tentang kualitas manusia yang dia miliki, kalau betul-betul dia manusia, apakah di dunia ini adakah manusia yang ketika mati dan bisa bangkit dan gak akan pernah mati lagi dan akan bilang bahwa saya akan datang lagi? Bagi saya itu bukan kualitas manusia yang dimiliki oleh manusia untuk menyatakan hal demikian. Bangkit atau dibangkitkan, Pak? Bagaimana? Bangkit atau dibangkitkan? Kembali lagi, mau bangkit atau mau dibangkitkan, kan kembali lagi pernyataannya tadi Bang Suma bahwa dia datang atas kehendak dari Bapaknya sendiri. Mau dia dibangkitkan, mau dia bangkit, oke lah kita pakai kata dibangkitkan. Ketika ada manusia, apakah ada manusia seperti Yesus atau nabi-nabi sebelumnya yang menjanjikan hal itu? Itu kan satu sistematika, mau pakai kata bangkit atau oke lah saya ikutin lah pakai kata dibangkitkan.
ketika dia dibangkitkan, apakah ketika kita ini lagi berbicara kualitas manusia ya, untuk melihat satu garis waktu yang dimana dari Yesus datang sampai dia mati, apakah ada kualitas manusia yang seperti dia yang dia lakukan? Itu akan menjadi satu pertanyaan untuk kita, bahwa apakah ada manusia yang akan mati dan dibangkitkan dan gak akan mati lagi dan bilang akan datang kali kedua. Nah, itu kira-kira tanggapan saya. Oke, silakan Pak Zuma. Ini Anda sedang menjelaskan dan melengkapi uraian saya tadi. Yesus mau bangkit sampai 6.000 kali, ataupun dia mati 200 kali hidup kembali, itu tidak akan merubah dirinya menjadi Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya sudah membacakan dalil padahal. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, seorang manusia yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Jadi tidak diragukan lagi. Mujizat, tanda-tanda, kekuatan, membangkitkan orang mati, bangkit, dan seterusnya. Itu tidak diragukan lagi. Kenapa? Karena dia adalah manusia yang dicipta untuk jadi perantara bagi Allah, agar Allah melakukan mujizat, tanda-tanda, dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan ciptaannya bernama Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, aku berkata bukan dari diriku sendiri, aku melakukan pekerjaan bukan dari diriku sendiri. Bahkan endingnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selesai. Jadi kehebatan apapun yang Yesus lakukan, itu bukan kehebatan Yesus, tapi kehebatan Dia yang mengutus Yesus. Coba didengarkan dulu dan diresapi dulu pengakuan-pengakuan Yesus itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku tidak bisa berbicara sesuai dengan perkataanku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan, apa yang aku kerjakan, apa yang aku diperintahkan, semua karena Tuhan. Makanya di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Aim, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, baik itu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan semuanya itu, pekerjaan itu kulakukan untuk membuktikan bahwa aku adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Anda mau membantah kesaksiannya dengan mengandalkan ajaran pagan Romawi, bahwa dia adalah Zeus, bahwa dia adalah Hercules, bahwa dia adalah Brahma, bahwa dia adalah Krishna, bahwa dia adalah Attis, Horus yang menjelma menjadi manusia. Anda bisa membantah itu? Gak bisa, Bung. Saya, umat Islam sedunia, berpegang kepada kesaksian Yesus, bahwa apapun yang dia lakukan, justru apa yang dilakukan itu bersaksi bahwa Yesus itu bukan utusan setan, tetapi utusan pencipta langit dan bumi. Itu iman kami, dan itu kesaksian Yesus. Anda sendiri beriman sesuai dengan ajaran pagan Romawi. Yesus adalah rupa Tuhan yang datang menjadi manusia. Itu ajaran pagan, Bang. Ya, kembali kepada tema kita, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak akan mungkin berubah menjadi bukan Tuhan dengan cara mengambil rupa, dengan cara menjelma, dengan cara teofani, dengan cara inkarnasi. Itu bullshit. Semua itu hanyalah ajaran animisme, ajaran penyembah kepada roh-roh atau makhluk halus. Demikian. Oke, Pak Alifuru silakan menanggapi. Mozart, Alifuru silakan. Pak Aim. Ya. Oh, nggak ada yang tanggapin ya? Oke, saya tanggapin ya. Iya, saya setuju dengan tulisan-tulisan demikian, bahwa dia datang dari Bapa, dia datang bukan atas kehendak dirinya sendiri. Iya, saya setuju dengan semua tulisan itu. Tapi apa yang Yesus nyatakan itu adalah peran. Yang Yesus nyatakan adalah peran dia. Dia sedang menyatakan peran dia pada saat itu, bukan menyatakan keberadaannya atau naturnya sebagai Allah. Kenapa teman-teman Muslim selalu keliru dan memakai kata itu untuk menyatakan kealahan dari Yesus? Karena memang yang kita harus membedakan antara peran dan natur dia sebagai Allah. Yang dia nyatakan, saya setuju, nabi, dia datang sebagai
utusan, saya setuju karena memang dituliskan begitu, tapi dia sedang membicarakan perannya pada saat itu untuk yang datang. Kenapa dia menyatakan peran itu ketika dia datang? Dia menyatakan peran itu karena memang nubuatannya bahwa akan ada datang Mesias. Nah, kita lihat lagi Mesias itu apa? Di dalam perjanjian lama, Mesias atau Kristus atau yang diurapi itu adalah imam, raja, dan nabi. Dan ketika dia datang menyatakan peran-peran dia itu, ya itu memang betul adanya, itu hanya berbicara peran. Jadi harus bisa dipesahkan antara peran dan kualitas naturnya sebagai manusia. Nah, ketika kita berbicara kualitas natur sebagai manusia, itu yang saya bilang, apakah ada manusia yang ketika mati dan bisa bangkit dan bilang akan datang kembali? Apakah dari zaman dulu sampai sekarang, apakah ada manusia yang memiliki kualitas sama seperti kita bisa berkata demikian? Jadi harus ada perbedaan antara natur dan peran. Karena kembali lagi, makanya kenapa dia disebut Mesias atau Kristus. Ya kira-kira seperti itu tanggapan saya. Suara saya masih kedengaran nggak nih? Di sini deras sekali hujannya. Masih kedengaran? Masih. Oke, kita singkat-singkat aja dulu, Saudara AM. Saya mau tanya kepada saudara, keadaan Yesus yang sebenarnya itu manusia atau Tuhan? Jawab. Bagi saya keberadaannya ketika kita berbicara kata Yesus, berarti Yesus ini kan pribadi Allah yang sudah mengambil rupa sebagai manusia. Jadi ketika kita berbicara Yesus, Yesus adalah Allah dan manusia atau Allah manusia. Karena bahasanya adalah mengambil rupa, bukan berubah. Kalau berubah, Allah berubah menjadi manusia dan kealahannya hilang. Itu kalau pakai kata berubah. Makanya saya tidak setuju dengan kata itu. Saya setuju kan mengambil rupa. Jadi kealahannya nggak hilang, dia tetap Allah di dalam rupa sebagai manusia. Jadi Allah manusia. Yang saya tanya, keadaan yang sebenar-benarnya, keadaan Yesus yang sesungguh-sungguhnya itu, dia manusia atau dia Tuhan? Coba, tidak mungkin dalam keadaan yang sebenarnya dua natur. Dia jadi manusia karena dia di bumi menurut saudara. Nah, sekarang saya tanya, keadaan Yesus yang sebenar-benarnya itu apa? Manusia atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Silakan. Allah manusia, karena kata mengambil rupa tadi bukan berubah. Makanya saya tetap konsisten dengan jawaban saya, Allah manusia. Karena kalau kita hanya memilih Allah tuh nggak kelihatan sesuai dengan apa yang dia nyatakan. Kalau kita bicara dia adalah manusia saja, nggak mungkin secara terbukti bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup, bangkit dan bilang akan datang kembali dan nggak tahu itu datang di tahun keberapa. Jadi secara kualitas manusia itu nggak masuk. Jadi yang paling tepat adalah Allah manusia. Itu jawaban saya konsisten, dan Bang Suma tanya lagi, saya jawabannya akan tetap sama. Oke, Yesus keadaan yang sesungguhnya adalah Tuhan manusia. Sekarang keadaan yang sebenarnya Tuhan, yang mengutus Nabi Abraham, Ishak dan Yakub serta Musa, keadaan yang sebenarnya, apakah dia adalah Tuhan manusia atau Tuhan saja? Karena Yesus, Anda sudah katakan keadaan yang sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan manusia. Nah, Tuhan yang mengutus Yesus sendiri, keadaan yang sebenarnya yang mengutus Abraham ini Tuhan manusia atau manusia Tuhan, atau keadaan yang sebenarnya adalah Tuhan dan Tuhan, tidak ada manusianya. Silakan. Saya rasa Abang Suma harus memperhatikan sistematikanya. Kalau sistematika karena Abang Suma udah mau bahas Yesus, mau bahas perjanjian lama, dan perjanjian lama bawa nama Yesus, ya tidak ada Abang, karena itu ada sistematikanya. Kan Abang tadi tanya Yesus, tiba-tiba Abang lompat ke perjanjian lama. Kalau Abang perjanjian lama, Abang bicara perjanjian lama, yang kita bahas adalah firman. Karena Yohanes menjelaskan bahwa Yesus ini adalah firman yang mengambil rupa manusia. Jadi nama Yesus itu baru muncul ketika firman itu mengambil rupa manusia. Jadi kita nggak bisa campur-campur nih, karena perannya
berbeda. Peran firman pada perjanjian lama dan peran Yesus pada saat perjanjian baru atau di bangsa Israel yang dibawa penjajahan Romawi itu beda. Jadi saya rasa Abang Suma ada keliru soal sistematikanya. Kalau Abang Suma tidak perhatikan sistematika, ya pertanyaannya akan seperti ini, mohon maaf ya. Jadi saya juga mau jawabnya gimana ya, karena udah bawa nama Yesus. Yesus ya, kita bicara Yesus adalah pada saat ketika dia datang yang mengambil rupa sebagai manusia itu. Jadi kalau pertanyaannya campur aduk begitu tanpa memperhatikan sistematika, karena Alkitab itu ada sistematikanya secara teratur. Jadi mau bahas Yesus ya bahas Yesus, bahas perjanjian lama ya kita akan berbicara firman. Karena firman itu yang mengambil rupa dan diberi nama Yesus itu yang lahir. Makanya saya bilang bukan berubah, tapi yang tepatnya adalah mengambil rupa. Ya jadilah Yesus itu. Kenapa namanya harus Yesus? Karena ya orang pada zaman itu lahir ya harus kasih nama sebagai manusia gitu kan. Jadi kalau kita bahas perjanjian lama kita bicara firman. Gitu kira-kira Abang Suma. Ya, jadi Anda tidak pernah kemudian bisa menunjukkan bahwa Tuhan yang mengutus Abraham itu adalah Tuhan manusia atau manusia Tuhan. Sedangkan keadaan Yesus yang sebenarnya adalah manusia Tuhan. Dengan kata lain, Yesus tidak bisa menjadi Tuhan. Nah sekarang, saya ingin Anda menyadari dan jujur mengakui, apakah Kristen ini, keadaan yang sesungguhnya orang-orang Kristen ini adalah manusia Tuhan? Silakan. Bukan saya jujur atau gak bisa menjelaskan tentang Allah manusia yang ada di perjanjian lama, bukan seperti itu. Ada sistematika yang membatasi penafsiran kita terhadap penulisan Alkitab. Ketika nggak ada batasan dalam menafsir, ya jadinya rancu dan semua gitu. Jadi bukan saya nggak bisa menjelaskan, bukan, ada sistematikanya. Itu nanti kalau kita nggak memperhatikan sistematikanya, kita nggak akan dapat narasi yang tepat tentang Alkitab. Bang Jeru Nois. Nah, jadi kalau berbicara orang Kristen ya manusia, kita sini semua manusia. Kalau berbicara kita sebagai orang yang ada di dunia ini sekarang, semua ya manusia, apapun agamanya. Oke, jadi teman-teman sekalian, satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang pernah dipanggil manusia Tuhan adalah Timotius. Kita lihat di dalam 1 Timotius 6 nomor 11. Tetapi engkau wahai Timotius, antropos theos, wahai engkau Timotius, manusia Tuhan, manusia Allah katanya. Jauhilah semuanya itu. Jadi satu-satunya manusia yang dipanggil manusia theos atau manusia Allah itu hanya Timotius. Yesus tidak pernah dipanggil manusia Tuhan. Hanya Timotius yang pernah dipanggil manusia Tuhan. Yesus tidak pernah, Timotius saja. Nah sekarang, coba Anda lihat di dalam kitab saudara 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus dalam keadaan yang sebenarnya itu adalah Tuhan manusia, maka manusia juga adalah Tuhan manusia. Demikian. Tadi 1 Yohanes berapa, Abang? 1 Yohanes berapa tadi? Saya harus buka ayatnya dulu. 1 Yohanes 3 nomor 2. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Yesus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kalau Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya adalah manusia Tuhan, maka kita juga adalah manusia Tuhan. Apakah demikian? Apakah benar kita adalah manusia Tuhan sama seperti Yesus? Jadi silakan Anda berdiskusi dengan yang lain. Saya izin sejenak. Di sini hujan deras dan kayaknya susah untuk saya dengarkan suara teman-teman. Silakan. 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan Yesus yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Apakah kita Tuhan?
Oke, saya tanggapin ya. Nanti mungkin teman-teman Kristen di sini bisa menambahkan, boleh, atau mau ada tanggapan dari teman muslim yang lain tentang 1 Yohanes 3 ayat 2. Di sini dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 2 adalah, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Jadi pernyataan Yohanes di sini, kita adalah anak-anak Allah. Apakah sudah anak-anak Allah? Belum, karena ada kata tetapi. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum kelak apa keadaan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sama seperti Dia sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah. Bukan sebagai Allah, tetapi sebagai anak-anak Allah yang hidup, yang seperti manusia, ya, AM itu Kristus itu kan manusia. Ya, itu Kristus tadi kan manusia. Itu maka kamu semuanya itu manusia juga seperti Kristus, sama-sama manusia. Bukan. Maksudnya gitu kan. Di sini kan lagi bicara anak-anak Allah. Poinnya anak-anak Iya. Allah, bukan bicara manusia Tuhan. Sama seperti anak-anak Allah, sama seperti Kristus. Kristus itu manusia apa Kristus disebut anak Allah apa nggak? Tuhan? Kristus disebut anak Allah nggak? Iya, Kristus itu manusia apa Menyebutkan Tuhan? anak Allah, ya. Aduh. Jadi begini. Tadi saya udah narasi saya udah di awal kan. Kita harus membedakan peran, gelar dengan natur itu sendiri. Ayat ini lagi berbicara peran atau keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Bukan berbicara Allah atau Tuhan atau manusia, nggak ada. Ini lagi berbicara anak-anak Allah atau status lah sebagai anak-anak Allah. Ini bukan berbicara manusia dan Tuhan, bukan. Ini lagi berbicara tentang status karena dia menyatakan kita adalah anak-anak. Ini lagi berbicara status. Iya, maka Anda kan kemudian membenarkan bahwa yang disebut dengan anak-anak Allah itu adalah manusia. Kristus termasuk Yesus. Maka Yesus dengan Anda itu kan sama posisinya, kan seperti itu. Sama-sama anak Allah. Iya, ini lagi berbicara peran, nggak ada. Oke, terus kaitannya dengan natur apa? Ya, dilanjut dulu, dilanjut narasinya. Iya, tadi saya udah bilang kalau ada perbedaan antara natur dan peran dengan status gitu, Bang. Karena ada sistematika yang membatasi itu semua. Jadi kalau ayat ini berbicara peran, ya saya hanya bisa berbicara sebatas peran untuk ayat ini, gitu. Kan kita lagi bahas ayat ini berbicara tentang anak Allah. Jadi gitu tanggapan saya. Baik. Mohon izin bentar ya, Bang Arif. Ini Oska Bulet ini Muslim apa Kristen, Bang? Oska Bulet Muslim apa Kristen? Oska Bulet Muslim apa Kristen? Ya, nggak ada jawaban, kita turunkan saja ya. Ya, turunkan, ganti yang lain aja. Ya, ini ada Unitarian minta masuk ini. Bentar ya. Saya cek. Bang Jeru, monitor. Siap, monitor ini. Bentar ya. Ada Unitarian kayaknya nih. Ya, yang ketik Unitarian di bawah minta permintaan ya. Saya mohon izin turun bentar ya. Saya mau cari makan dulu ya. Mohon izin. Gitu. Terima kasih. Nanti saya naik lagi. Saya makan dulu. Oke, Bang. Oke, makasih ya, Bangku. Aduh tuh. Itu Bang Stanley udah ku jambak tuh, Bang. Silakan, Bang. Unitarian. Oh ya, terima kasih. Tadi mau bantah narasinya si Abang tadi, tapi ternyata sudah turun, jadi saya diturunkan aja, Bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, di sini aja. Aku DM kok nggak dibales, Stanley.
Oh iya bang, siap bang, siap. Sorry bang, belum sempat buka mungkin bang. Sorry, minta maaf ya bang ya. Ya, dibaca ya, dibaca Tadi, ya, dibaca. ya siap. Tadi saya cuma mau bantah itu bang. Tadi dia bernarasi yang mana dengan asumsi ya. Tapi kalau keyakinan saya yang berdalilkan dari Bible, sampai Yesus datang pun dia akan datang sebagai manusia bang. Ada di dalam Markus 14 ayat 62. Dia akan datang sebagai manusia ya. Anak manusia akan datang dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi tetap pribadi yang berbeda. Seperti itu aja bang. Tadi saya mau sampaikan sama beliau yang tadi bang. Iya, itu yang duduk di sebelah kanan Allah kan? Iya bang, tadi kan dia buat narasi bahwa asumsi bahwa Yesus akan datang sebagai pribadi, naturnya sebagai Allah. Padahal Yesus berkata langsung yang mana dia akan datang sebagai anak manusia yang akan duduk di sebelah kanan Allah. Yaitu ada dalilnya, makanya membantah asumsi yang dia bangun barusan tadi bang. Baik. Kalau yang di Ibrani 10 nomor 12, Yesus itu duduk selama-lamanya di kanan Allah. Duduk selama-lamanya gitu. Kalau di Kisah Para Rasul 7 nomor 55, 56, Yesus itu berdiri. Jadi ada 3 versi nih. Yang satu di mute dulu bang. Lupa Pesona di mute dulu bang. Yang satu duduk Bang. ya di mute dulu lah Bang Pesona nih. Bentar Mute Bang. dulu. Kalau enggak diturunin bang. Udah turunin aja lah. Ya, ada 3 versi ya. Yang pertama di Markus, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Versi yang kedua di Ibrani 10 nomor 12, Yesus itu duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 7 nomor 55-56, Yesus itu justru berdiri di sebelah kanan Allah. Ada 3 ya teman-teman. Silakan dilanjut.